ke Pojok Sehat yang akan membahas topik HIV AIDS yang akan dipandu oleh Ibu Marta dan dengan narasumber Dr. Maria. Kami persilakan Bu Marta. Ya, terima kasih untuk Mas Bob, dan saya mengucapkan dulu saya akan berkenalan dengan narasumber untuk malam hari ini. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Ibu Iya. Maria, Ibu Marta. Iya. Mohon maaf langsung salah. Iya, kita langsung salam ya, Dokter ya. Malam hari ini memang sengaja sekali kita memilih topiknya itu HIV AIDS, Dokter. Karena kita itu prihatin juga ya, Dokter ya. Semakin lama semakin kok penderita itu semakin banyak gitu loh, Dok. Iya, betul. Sehingga kita ini penting sekali memberikan satu masukan kepada para pendengar ini, biarlah mereka itu mengerti apa itu HIV AIDS begitu. Ya, mereka itu kadang-kadang hanya sekedar mengerti saja, tetapi apa itu yang penting kita sampaikan kepada mereka-mereka, Dokter ya. Memang apa itu HIV AIDS itu yang bisa menjelaskan adalah memang seorang pakar, artinya seperti dokter ini. Makanya untuk malam hari ini, dokter bisa menjelaskan kepada mempelai Kristus yang mendengarkan di rumah ini apa sebetulnya HIV AIDS itu, Dokter. Ya. Baik, terima kasih Ibu Marta. Selamat malam mempelai Kristus dimanapun berada. Saat ini perkenalkan saya Dr. Maria Erika Pranasakti, spesialis penyakit dalam. Dalam keseharian praktek saya memang sering kontak dengan pasien-pasien HIV positif, Ibu. Oh, begitu ya, ya, Dok, betul ya. Jadi ketika saya bekerja dulu di tempat kerja saya sebelum saya pindah ke Salatiga ini, saya memang diberi tanggung jawab untuk mengelola pasien-pasien HIV positif. Iya, betul. Iya. Jadi HIV positif, HIV atau AIDS ini yang sering orang raba-raba, orang dengar seperti apa itu sebetulnya adalah suatu, kalau kita boleh menyingkat dulu, kenapa disingkat HIV AIDS itu mengetahui singkatannya. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi, kemudian AIDS itu sendiri adalah acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired itu artinya dapatan. Artinya penyakit ini bukan keturunan. Oh, begitu. Ya, tidak diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Sepanjang orang tua itu ditularkan bisa, tetapi tidak diturunkan. Kemudian imuno itu artinya sistem kekebalan. Kemudian daya tahan ya. Defisiensi ini adalah penurunan, dan sindrom itu adalah kumpulan beberapa gejala. Sehingga AIDS ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena virus yang menyerang sel kekebalan tubuh. Sel kekebalan tubuh itu kalau dalam bahasa kedokteran biasa dikenal dengan sel limfosit T, atau yang juga kadang-kadang dinamakan juga sel CD4, CD4 ya, CD4 ya. Di situ, dari situlah karena sistem kekebalannya diserang, maka penderita yang terkena virus HIV ini akan memiliki beberapa kumpulan gejala. Gejala dari penyakit itu sendiri ya, Dok? Gejala penyakit itu sendiri. Antara lain, kalau kita menegakkan diagnosis HIV AIDS, itu biasanya dokter itu curiga ada namanya 3 gejala mayor, Ibu. Oh, begitu. Yang harus diwaspadai ya, Dok ya. Yang pertama adalah diare berkepanjangan. Ya, lebih dari 3 bulan. Oh, begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah penurunan berat badan lebih dari 10% tanpa diet. Misalnya berat seseorang itu adalah 70 misalnya. Nah, dalam 3 bulan itu kok turunnya kok banyak, 7 kilo, minimal 7 kilo lebih gitu. Dalam 3 bulan tanpa penderita itu merasakan apa-apa. Ya,
ya merasakan Ibu Heeh. tanpa penderita itu misalnya diet atau olahraga tapi kok berat Tapi badannya kok berat turun badannya tanpa sebab yang turun. jelas. Oh begitu, waspada ya Dok Ya, ya. betul, waspada. Kemudian apalagi tadi satu, penurunan berat badan, kemudian diare kronik. Satu lagi apa ya? Aduh, saya kok malah. Ya, jadi salah satu yang harus kita waspadai dari dua itu tadi. Jadi itu kemudian ada gejala penyerta yang lain, misalnya batuk lama lebih dari 2 minggu. Kemudian kita mesti curiga ini kenapa dan Kenapa? ya yang harus juga mempelai Kristus juga tahu bahwa penyakit ini, virus ini, si HIV ini, dia hanya bisa menular melalui darah. Oh, melalui darah. Ya. Jadi kontak Ya. antara itu tidak mungkin ya Dok ya. Iya. Jadi kalau kita kontak Hanya sekedar bersalaman iya, atau sekedar kita bersinggungan tidak Ibu. atau kita ya pokoknya berkumpul-kumpul begitu tidak mungkin bukan ya Dok karena ya. sifat penularannya berbeda. Mm-mm, Berbeda mm-mm. dengan saat ini kan kita juga sedang dalam pandemi Covid. Iya, kalau ini malah jujur kita menjaga jarak. Ya betul, karena dia ditularkan melalui airborne, ya artinya ada di udara. melalui Tetapi udara. virus ini tidak, dia menular melalui darah. Kemudian, mohon maaf, ini sekret yang dikeluarkan oleh alat kelamin. Oh begitu. Ya, dan syaratnya harus ada kontak antara darah dari penderita HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Oh, Ya. lawannya ya Ya, Dok ya. lawannya Oh, begitu. Nah, area masuknya satu bisa melalui kulit yang terluka, yang terbuka, luka terbuka, kemudian terkena darah atau cairan yang dihasilkan oleh tubuh si penderita. itu ke tubuh kita. Nah, Lewat apa Dok? lewat luka yang satu bisa lewat luka yang terbuka. Oh ya. Kemudian atau lewat jaringan mukosa. Mukosa ini kalau boleh saya perjelas adalah lapisan yang Bapak Ibu lihat ada di dalam rongga mulut kita, oke, rongga hidung, dan juga di selaput mata, dan mohon maaf di area kelamin. Oh begitu. Jadi itu namanya mukosa. Mukosa ini dia lebih tipis sifatnya, sehingga kalau terjadi kerusakan mukosa ini, si virus ini mudah sekali masuk. Oh ya, begitu betul. ya Dok ya. Ya. Nah, dan dia di dalam tubuh ini tidak langsung begitu kena, langsung menimbulkan gejala. Contohnya saat ini kita dalam pandemi Covid, masa inkubasinya kan hanya sekitar 2 sampai 14 hari. Ya, terus muncul gejala. Nah, kalau si HIV ini dia begitu masuk, dia hanya sekedar memberikan gejala kayak kita flu. Mirip greges-greges nggak enak. Kayak flu juga ya Betul, Dok ya? kayak flu Ya, juga. kalau begitu, kalau kita itu terkena flu itu ya waspada dengan berbagai macam penyakit kalau gitu ya Dok ya. Betul, tetapi artinya kan tadi harus kembali lagi kepada syaratnya tadi. Kita harus kontak dengan siapa? Iya, betul. Dengan siapa ya, itu betul. tadi. Nah, makanya kenapa ada beberapa namanya kelompok risiko tinggi. Kelompok risiko tinggi mereka yang terkena virus HIV ini. Kelompok risiko tinggi ya Dok. Siapa saja kelompok risiko tinggi ini siapa Ibu? saja, Dok? Jadi satu, mereka yang menggunakan narkoba suntik. Ya, jadi kadang-kadang dengan jarum suntik itu ya Dok ya? Ya, Betul. Jadi pengguna narkoba suntik itu kan mereka kadang-kadang bergantian alat suntik. Nah, pada prinsipnya kan ada darah, ada tempat masuk yang nempel di jarumnya misalnya, betul lalu sekali. Masuk ke dalam tubuh manusia secara langsung. Betul. Jadi, begitu ya Dok. Betul. Itu yang kedua, mohon maaf, adalah mereka berhubungan badan. Yang berhubungan badan, terutama adalah laki-laki yang berhubungan badan dengan laki-laki. Ya, LSL namanya kalau dalam bahasa kedokteran. Laki-laki seks laki-laki artinya. Kenapa begitu? Karena ketika
risiko lecet pada mukosa itu Lebih lebih tinggi tinggi. pada mereka yang laki-laki seks dengan laki-laki, Oh, betul. iya, iya, Sehingga iya, iya. nah kalau sudah lecet mudah masuk. Udah masuk. Ya, Oh gitu betul. ya Yang Dok ya. ketiga adalah mereka yang suka berganti-ganti pasangan seksual. Walaupun itu lawan jenis ya Dok Walaupun ya? lawan jenis, Oh, ya. yang berganti-ganti itu ya Dok. Berganti-ganti Oh, begitu. sehingga ya itu tadi risiko berpindah-pindahnya kan kita tidak tahu Ibu ketika berhubungan badan apakah terjadi perlukaan pada mukosa sehingga disitulah tempat masuknya si virus HIV itu. Oh begitu ya Dok ya. Betul. Jadi harus dilihat lagi apakah ada faktor risikonya. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada faktor risikonya ya tidak usah cemas kalau mengalami gejala seperti flu tadi. Itu tadi masalah tertularnya ya Dok Betul. ya, antara lain melewati itu tadi. Betul Ibu. Kemudian Dok, kadang-kadang juga kita tuh tidak tahu ya orang yang terkena penyakit HIV AIDS itu yang kayak apa begitu loh Dok. Mestinya kan ada ciri-cirinya tuh Dok ya. Betul. Ciri-cirinya tadi ya antara lain kita sudah tadi dokter sudah menyinggung sedikit, tetapi ciri-ciri yang khas yang kiranya bisa dikenali dengan orang ini loh Dok ya. Karena kan kita berhubungan dengan orang begini, kita tidak tahu ini menderita atau tidak. Karena ya itu tadi dokter mengatakan bahwa hanya dengan bersinggungan atau hanya dengan bersalaman tidak mungkin akan tertular. Tetapi orang itu sendiri sebetulnya orang itu penderita begitu loh Dok. Lalu kita kepinginnya tahu itu ciri-cirinya itu loh. Ciri-cirinya bagaimana gitu loh Dok. Ya, baik Ibu Marta. Jadi pasien HIV AIDS ini terbagi menjadi beberapa fase Ibu. Oh begitu. Iya, jadi tidak hanya satu ya Dok ya. Tidak hanya satu. Artinya ketika si virus ini masuk ke dalam tubuhnya, pertama dia akan memberikan gejala seperti itu tadi, hanya kayak flu. Tetapi di dalam tubuh kan masih punya sel pertahanan, masih punya tentara yang cukup banyak. Nah, dengan ini masuk dalam namanya periode jendela. Tubuh ada virus masuk, tetapi masih mengenali ini apa sebetulnya virus apa. Tubuh membuat pertahanan. Kemudian itu lamanya sekitar 3 di dalam tubuh kita sebetulnya itu lamanya sekitar 3 sampai 6 bulan. Oh begitu. Iya, lama ya Dok? Lama ya. Jadi harus dikenali tubuh di situ. Nah, kemudian setelah itu tubuh mulai membentuk namanya antibodi terhadap virus HIV ini. Nah, biasanya ini mulai sudah terbaca di alat. Artinya kadang-kadang ketika seseorang itu mendonorkan darahnya pasti akan dicek oleh PMI virus-virus apa saja apa yang terkandung di situ. Betul. Nah itu kadang-kadang tidak sengaja terdeteksi ketika itu. Nah tubuhnya belum memberikan gejala karena masih banyak sel tubuh pertahanannya masih cukup banyak. Tetapi ketika artinya tidak tahu tubuhnya tidak bergejala apa-apa. Nah, ini bisa berjalan antara 5 sampai 10 tahun. Lama memang. Lama ya, Dok? Ya, betul, lama memang. Sehingga ketika tubuh masuk dalam ini ya enggak apa-apa, tetapi nanti ketika namanya sel CD4 ini, CD4 ini sudah turun, biasanya kita membuat patokan itu di angka 500 sama 200 Ibu. Kalau 500 ini sama kayak orang kebanyakan, di atas 500 tubuh masih sanggup. Nah, ketika orang-orang penderita HIV ini CD4-nya itu sudah mulai kurang dari 200, maka biasanya akan muncul namanya infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang menyertai, yang disebabkan karena sel kekebalan tubuhnya turun. Misalnya begini Ibu, jamur pada kita orang yang tidak terinfeksi virus tersebut di tubuh kita itu bisa diperangi. Tetapi pada orang-orang dengan HIV positif di mana sel CD4-nya itu sudah turun kurang dari 500 atau 200, itu mulai contohnya berjamur lidahnya. Lidahnya putih. Ya, betul. Atau mulai terserang yang sangat banyak jumlahnya adalah kuman tuberkulosis atau TBC. Ya.
pada orang sehat, pada orang yang tidak terinfeksi HIV, tubuh masih bisa memerangi ketika di sekitar kita TBC ini itu, banyak kuman TBC kan bisa karena masuk. bakteri ya Bu Iya, ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, tubuh masih bisa menahan, tetapi ketika pertahanannya tidak ada, si kuman TBC ini akan berkembang di dalam Berkembang tubuhnya. dia. Makanya dia muncul gejala batuk-batuk. Batuk yang Iya, berkepanjangan. batuk berkepanjangan. Kemudian batuk berdarah, ya betul, batuk berdarah. Nah, sehingga pada pasien-pasien TBC wajib juga kita cek tes HIV. Begitu. Begitu Itu, juga sebaliknya. Ketika pasien terdiagnosis HIV, pasti dokter akan melacak ada TBC-nya ya, atau apa tidak, tidak. karena Begitu. yang membunuh adalah si infeksi oportunistiknya ini, Oh, Bu. begitu ya, Dok. Ya. Kemudian ada juga infeksi yang disebabkan karena toksoplasma. Toksoplasma ini dia semacam, kalau dalam dunia kedokteran kita namakan parasit. Namanya Toxoplasma gondii. Pada kita orang dengan CD4 bagus nggak apa-apa. Tetapi pada orang dengan HIV AIDS dengan CD4 yang turun, itu dia akan gampangannya bersarang di otak. Membentuk kayak pulau-pulau begitu di begitu, otak. Dok. Ya, Makanya, seperti cincin-cincin itu. kalau orang yang tidak terdeteksi lalu dia itu mengandung, Nah, ya dong, itu biasanya anaknya itu bisa terkena tokso itu ya, Dok ya. oh berbeda Tokso. Ibu. Oh, beda. Berbeda. Itu berbeda. Berbeda pola perjalanannya, Oh, berbeda. begitu. Tetapi ada juga makanya kebijakan dari pemerintah juga bahwa setiap ibu hamil wajib dites HIV supaya apa? Supaya tidak terjadi transmisi atau penularan kepada bayinya ya akan dilahirkan. Iya. Betul. Begitu. Itu hanya beberapa contoh infeksi oportunistik Ibu. Banyak sekali bisa. Jadi kalau kita itu ya antara lain batuk berkepanjangan itu Betul, tadi kita ya, Dok, harus ya. ngecek ini TBC atau bukan. Ketika ketemu TBC kita harus mencari lagi ada Iya. HIV-nya atau tidak. Begitu. Antara lain juga yang apa ya, batuk pilek sepertinya kok flu biasa, tapi kalau berkepanjangan kita juga harus waspada ya, Dok ya. Betul. Ini kenapa? Iya. Ya kalau tidak dikarenakan HIV AIDS sih tidak apa-apa, tetapi kalau sampai terjadi itu masih dini sudah bisa kita atasi begitu. Betul. Ya, Dok ya. Kemudian, Dok, kalau melihat dari HIV AIDS sendiri itu adalah penurunan daya tahan tubuh yang begitu dirasakan oleh pasien ya, Dok ya. Iya. Kira-kira penyakit itu berkepanjangan seperti itu apa bisa disembuhkan ya, Dok ya? Melihat jangka waktunya yang panjang, lalu gejala seperti itu, lalu apakah HIV AIDS itu bisa disembuhkan, Dok? Sampai saat ini memang belum ditemukan obat yang sampai membunuh. Yang pas. Bukan pas Ibu, artinya yang sampai mematikan, membunuh si virusnya ini. Jadi obat yang ada ini saat ini menekan pertumbuhan si virusnya sehingga tidak terdeteksi di darah. Kalau dalam nama kedokterannya kita namakan viral load, jumlah virusnya berapa yang ada di darah. Itu kita tekan sih. Keparahan penderita HIV positif ini adalah pada tingginya si virus ini di dalam tubuhnya. Jadi viral load ini kalau semakin tinggi semakin cepat turun daya tahan tubuhnya, semakin jelek. Antiretroviral yang ada saat ini adalah untuk menekan menekan pertumbuhan si virus ini sampai batas sekian. Nah, sehingga nanti ketika si virusnya tidak bereplikasi, tidak bertambah banyak, ya CD4-nya masih pada selamat, tidak dihinggapi, tidak diduduki oleh si virus itu tadi, masih mampu melawan penyakit-penyakit yang lain. Makanya kematian pasien-pasien HIV biasanya karena namanya infeksi oportunistiknya, karena penyakit lainnya, karena kekebalannya sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya, betul. Sehingga misalnya TBC-nya ya sudah TBC yang parah. Atau mungkin ada penyakit yang lain sehingga karena dia tidak punya daya tahan tubuh sehingga mudah sekali terserang. Betul. Ya, Jadi bagi
orang normal enggak apa-apa, bagi dia akan manifestasinya akan berat. Ya. Karena bermacam-macam penyakit yang diderita Betul, nantinya karena kekebalan tubuh yang menurun itu ya dok ya. Satu hal lagi yang boleh saya tambahkan Ibu, bahwa infeksi HIV ini juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya kanker. Oh, kanker? Iya, betul. Ada salah satu jenis kanker yang memang dipicu oleh si virus HIV ini. Oh, begitu. Iya, jadi memang tidak bisa kita sepelekan, Ibu. Tidak bisa. Jadi sebetulnya ini juga sudah pandemi. Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Tetapi berbeda dengan pandemi COVID karena penularannya lewat. Nah, kita bisa lebih mencegah nih. Iya, karena kalau pandemi kayak COVID ini kasat mata bisa kita lihat ya dok. Betul. Ya. Tetapi kalau HIV/AIDS ini sepertinya orangnya itu sehat-sehat saja. Betul, iya, begitu. Sepanjang CD4-nya masih. Sehingga kadang-kadang kita itu tidak tahu orang ini menderita atau tidak tahu. Iya, jadi betul. kita harus waspada ya walaupun toh penularannya itu dokter tadi sudah menjelaskan bahwa penularannya tidak bisa tertular hanya karena bersinggungan dan sebagainya. Tapi kita juga waspada ya dok ya. Betul Ibu. Kemudian dok, kalau kita ini orang kan biasanya orang itu beranggapan bahwa semua penyakit itu bisa menulari. Gitu, artinya menulari ya lewat apa seperti flu, seperti apa. Tapi kalau HIV/AIDS kan tidak. Ya. Nah, kemudian bagaimana dok? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang penderita ini? Karena kadang-kadang karena dia itu mempunyai penyakit itu sehingga terkucilkan. Nah itulah dok yang kasihan sekali ya dok ya. Jadi karena ketidaktahuan dari orang-orang sendiri, orang awam dengan penyakit itu, sehingga mereka tuh takut ojo kumpul karo kuwi, kuwi engko ndak ketularan. Nah, dengan adanya penerangan dari dokter ini jelas bahwa HIV/AIDS itu penularannya itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Sehingga kita ini jangan terlalu dok memojokkan mereka ya dok ya. Betul, kasihan sekali betul dok. Ibu. Ya, jadi mempelai Kristus dimanapun berada. Jadi memang untuk pasien HIV/AIDS ini memang tidak sepantasnya kita kucilkan karena kan apalagi kasihan dok. Kasihan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus menyadari dulu bagaimana tadi seperti saya sampaikan penularannya. Nah, kan dia syaratnya menularnya lewat darah atau cairan tubuh dan kita ada kulit atau mukosa yang terbuka, terkena. Nah, kalau tidak ada itu ya apa-apa. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Silakan mau salaman nggak apa-apa. Dia mau makan pakai piring atau ini monggo nggak apa-apa. Tidak apa satu ruangan yang sama berjabat tangan. Tidak masalah Bapak Ibu. Ya itu enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Jadi kalau dan juga karena memang ini masih penyakit yang dianggap tabu, biasanya memang orang menutupi bahwa dia sakit ini. Nah artinya misalnya Bapak Ibu mengetahui ada penderita tersebut, ya kita support dia. Bagaimana dia tetap bisa berfungsi, menjalankan perannya di masyarakat. Nah kemudian bahkan kalau dia sudah mulai terbuka dengan kita, justru kita ingatkan, kamu sudah minum obat antiretroviralmu belum? Begitu, obat virus. Nah, itu harus diminum setiap hari seumur hidup. Supaya si virusnya tidak berkembang biak bertambah banyak. Ya, jadi karena kalau tadi bilang makin biar tinggi, tidur biar tidur betul. Biar sampai batas tertentu. Bubuk supaya tidur. Betul, supaya dia tidak berkembang biak. Tetapi kalau dia nanti tidak minum obat dan dia itu sembrono, lah tidur ini nanti akan bangun. Betul. Nah, kalau bangun itu memperparah, mereka itu menderita ya dok ya. Ya. Betul. Itu tadi. Nah, kemudian dok, kalau misalkan ada seorang penderita HIV/AIDS, mereka tuh punya anak. Betul. Apakah anaknya itu? Ya tadi dokter mengatakan bahwa tidak menurun ya dok ya. Tidak diturunkan, tetapi bisa ditularkan pada saat ibu melahirkan atau menyusui bayinya. Makanya ibu-ibu hamil itu sudah dicek
HIV supaya sudah langsung bisa kita cegah. Nah, kalau memang HIV positif berarti nanti persalinannya lewat sesar. Oh begitu. Dan ibu tersebut tidak disarankan untuk menyusui Anaknya. ya betul Ya. saat itu. Tetapi untuk merawat anaknya pun tidak apa-apa ya dok, Tidak karena apa-apa. tidak menular. Betul. Asal Sejauh mana si anak ini tidak punya luka. betul. Nah, itu tadi prinsipnya harus dipegang dulu. Penularannya harus melalui darah Jadi atau jangan cairan ada tubuh. punya luka, ya, Betul. Dok, ya. Bagaimana kalau misalnya penderita HIV ini terluka? Nah, Dan kita Iya, ada di Dok. situ, gimana Ibu? Iya. Nah, jadi bisa misalnya kita harus menolong dia. Misalnya nih HIV pada anak. Ada loh Bu, bisa. Ya karena tertular dari Tertular- kelahiran Iya, itu ya, dari mungkin kelahiran. juga Musiknya. pembawaan dari anak itu ya dok. Bukan pembawaan tapi Enggak, tertular pada Tertular saat pada waktu. ya. Iya. Nah, HIV pada anak misalnya yang dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mm-mm. Bagaimana? Yang penting kita pakai alat pelindung diri. Mm-mm. Jadi pakai Pakai sarung tangan. tangan, Nah, kemudian mencuci dengan Iya, apa? dicuci. Jadi ya? lukanya kita bersihkan. Pada prinsipnya kita nggak ada kontak kulit langsung dengan pasien yang luka tadi. Dan kita juga tidak luka. Dan kita tidak luka, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi dirawat seperti biasa. Itu Ibu Jadi contohnya. jangan dikucilkan ya dok. Jangan Kasihan dikucilkan, sekali kasihan. Ya, dok, ya. Kalau Ya. sampai pasien itu dikucilkan, soalnya memang tidak kelihatan dan dia sendiri juga gimana ya dok ya? Kayaknya itu sakitnya kayak sakit-sakit biasa-biasa Iya, begitu. betul Ibu. Tetapi sebetulnya itu tidak biasa begitu ya dok ya. Jadi sikap kita kepada mereka ya kita itu sejauh ini ya harus bisa membesarkan hatinya ya dok ya, bahwa semuanya itu ya diterima dengan apa ya, dengan sukacita ya dok ya. Betul, Ibu. Memang harus seperti itu Ya. begitu. Dan Jadi tapi ya itu tadi jangan dikucilkan ya, kita artinya itu kita berkumpul itu ya sudah biasa-biasa Betul, saja begitu iya. ya dok ya. Kemudian kadang-kadang juga kalau ada yang terkena itu lalu ada yang takut serumah, Iya. takut sekamar, takut ya pokoknya bergaul, itu sebetulnya juga tidak benar ya dok ya. Tidak benar Ibu. Tidak Jadi benar, kasihan sekali ya ya dok. harus kita support itu tadi. Kemudian kalau penderita tersebut tinggal satu rumah dengan kita, ya kembali lagi kepada prinsip penularan tadi. Tidak apa-apa makan minum bersama, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi ketika ada darah atau sesuatu yang terkontaminasi dengan darah dari penderita itu, kita yang harus waspada. Ya, bagaimana caranya? Misalnya area yang terkena percikan darah pasien tersebut atau cairan tubuh yang lain bisa kita bersihkan dengan cairan rumah tangga. Sebetulnya kalau di dalam rumah itu pasti sebagian besar punya cairan pemutih. Pemutih dok. Ya, kalau saya boleh bilang merek ya mungkin biasa kita kenal Baiklin itu ya Bu. Oh Baiklin. Ya. Oh iya. Itu sebetulnya bisa sebagai desinfektan. Nah, untuk pembersih. bukan, tidak untuk ke kulitnya pasien, tetapi ke misalnya kainnya. Ya, bajunya yang kena darah itu tadi bagaimana? Masa kita buang kan kasihan. Jadi HIV ini masih bisa memiliki kemampuan hidup sekitar beberapa jam setelah keluar dari tubuh pasien. Oh gitu. Jadi ketika darahnya misalnya tercecer di spray atau di bajunya, gimana? Masa kita buang? Nanti sing nemu ada misalnya nggak sengaja kena luka dan lain-lain masih malah bisa tertular ya Nah, dok ya. masih bisa. Nah, dicuci walaupun dengan kecil tapi masih bisa. Nah, caranya gimana kalau misalnya seperti itu? Bisa dengan namanya kita desinfektan dengan klorin itu tadi yang terkandung dalam cairan pemutih itu tadi. Nah, di dalam cairan pemutih itu pasti kita punya berapa sih yang harus masa disok ke kabeh. Nah, enggak ya. Jadi misal bisa kita takaran. encerkan ya. Jadi bisa kita encerkan 1:9. Satu tutup dibandingkan 9 tutup. Nah, nanti akan bajunya tersebut kita rendam di situ. Rendamnya berapa lama? Paling tidak 20 menit.
Ya, Lebih 20. lama lebih nganu lagi ada. Ya, paling enggak sekitar 20 menit supaya si virusnya itu betul-betul mati. Mati. Ya, Nah, sudah itu begitu. bisa dipakai lagi begitu Ya, Dok, betul. ya. Nah, itu di situ. Oh, begitu. Jadi ya memang ibu-ibu rumah tangga itu di rumah ya sebaiknya memang menyediakan obat cairan itu tidak hanya untuk penyakit, tetapi penyakit semuanya pastilah juga akan mati dengan itu mungkin ya Dok Ya ya. bisa Ibu, tapi ya tidak harus semua kita beri cairan pemutih nanti baju Putih birunya kabeh jadi kok. putih kabeh Sing rusak biru ya. jadi putih Betul, kok. hanya Oh, iya. kasus-kasus tertentu. Atau bisa juga dengan merebus. Misalnya saking khawatirnya misalnya tadi itu tak pakai untuk tempat betadin, wadah ini untuk nutul-nutul ke. Nah, itu bisa wadah misalnya mangkok atau apa yang tadi terkena darah pasien tadi bisa kita rebus dengan air mendidih selama 20 menit. Jadi terus jadi itu bisa mematikan si virus itu tadi. Sendiri. Ya sementara Mas kasih lagu dulu ya Mas ya. Biar nganu. Mungkin ada pertanyaan, belum ada yang masuk. Oh, belum ada yang mungkin masih serius mendengarkan ini. Ya enggak apa-apa. Kasih lagu dulu Mas.
Itu tadi ya, kita putarkan untuk mempelai Kristus semuanya. Dan bagi mempelai Kristus yang ingin bertanya malam hari ini kebetulan sekali dengan Ibu Dr. Maria supaya lebih jelas, bisa WA ke 081 705 71075. Saya ulangi, 081 705 71075. Nanti biar dijawab dengan Ibu Maria. Kita lanjutkan ya Bu ya, ngomong-ngomong soal HIV/AIDS ini memang saya pastilah mempelai Kristus ini serius mendengarkan ini. Iya, baik. Karena yang akan ditanyakan apa itu ya bingung gitu, soalnya ketidaktahuannya. Nah, tapi dengan adanya penerangan dari dokter tadi sekarang lebih jelas lagi ya, Dok. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Dok, ini tadi mungkin kita hanya membahas penderita yang dewasa ya, Dok ya. Iya. Yang dewasa. Nah, dokter juga mengatakan bahwa anak-anak pun ada juga yang menderita, prihatin ya, Dok ya. Betul, Ibu. Prihatin. Iya. Jadi mereka itu bukan karena apa ya, mungkin karena dia kelahirannya dari seorang yang menderita HIV ya, Dok ya, atau yang lain-lain. Nah, ini Dok, anak-anak ini mereka itu kita kepengen tahu, Dok, mungkin ada ciri-ciri dari anak itu, Dok. Iya. Ciri-ciri dari anak yang menderita itu, Dok. Baik, terima kasih Bu Marta atas pertanyaannya. Tapi saya sampaikan dulu, karena ini saya dokter penyakit dalam, itu biasanya menangani pasien usia 18 tahun ke atas. Oh iya. Seandainya nanti ada informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Tetapi biasanya pada pasien anak itu diketahui dengan namanya gagal tumbuh kembang. Oh ya, jadi satu gagal tumbuh kembang, yang kedua adalah gizi buruk. Gizi buruk. Iya. Jadi misalnya pada anak dengan usia sekian bulan itu harusnya sudah bisa miring, sudah bisa seperti ini, berat badannya harusnya segini. Ini kok berat badannya tidak pernah naik. Nggak naik-naik. Ya, kan kemudian anaknya juga pasif. ya betul. Kemudian juga tadi itu Bu, gizi buruk, artinya berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Walaupun toh dia disuplai makanan ya, betul. Dok ya. Nah, nanti tetapi kok tidak perkembangannya tidak maksimal gitu. betul ya. Dan biasanya apabila menderita suatu penyakit cukup parah, misalnya pneumonia itu artinya radang paru-paru, itu dia bisa berat pada pasien anak. Nah, berarti nanti harus kita lacak apakah ibu pasien ini ketika melahirkan bagaimana, apakah ibunya seorang penderita HIV positif. Nah, di situ biasanya kita trace back. Nah, ketika ibunya memang HIV positif, nah berarti ada gagal tumbuh kembang. Nanti si anak tersebut bisa kita curigai, kemudian dicek. Ya. Ibu. Ya mungkin juga si ibu itu melahirkan di kampung ya, Dok ya, sehingga ditolong yang walaupun dengan tenaga medis misalnya, tetapi pemeriksaan lebih lanjut itu tidak bisa dilakukan kalau di kampung-kampung atau di pedalaman-pedalaman ya, Dok. Betul. Pokoknya tenaga itu hanya menolong melahirkan, setelah melahirkan ya sudah gitu. Ya, jadi, atau memang si ibunya tidak pernah cek sampai mau melahirkan, bisa jadi di situ. Atau sudah terlanjur lahir ditolong, artinya ya sudah, karena sudah terlanjur sudah mau lahir ya sudah. Ya nah, sudah kadang-kadang begitu ya, kebanyakan ya seperti itu. Tetapi kalau yang di kota-kota pastilah kalau yang mulai hamil sudah diperiksa. Betul. Artinya sudah ya, Dok ya. Nah, kemudian lagi, Dok, ini ada pertanyaan, Dok. Ini yang dulu ini ya. Belum ada. Belum ada yang menanyakan, Dok. Kemudian lagi, Dok, kita ini ya di samping mereka itu harus mengkonsumsi obat-obatan yang tidak boleh
lupa ya Dok ya. Betul. Nah itu sekarang begini Dok, pemerintah sendiri itu apakah juga menyediakan obat-obatan bagi mereka yang menderita itu, penderita itu secara cuma-cuma Dok? Betul. Jadi pemerintah sendiri sebetulnya sangat concern dengan HIV/AIDS ini, Ibu. Sehingga ini masuk dalam program pemerintah. Oh begitu. Sehingga pasien-pasien yang memang HIV positif jangan takut untuk ke layanan kesehatan yang memberikan layanan HIV/AIDS. Biasanya memang tidak semua tempat itu memberikan layanan tersebut karena tenaga kesehatannya biasanya harus menjalani pelatihan terlebih dahulu, Ibu ya. Jadi tidak semua puskesmas ya Dok ya. Ya, mungkin ada beberapa puskesmas memang yang ditunjuk. Dan juga rumah sakit pasti. Kalau rumah sakit pasti. Ya. Nah, Bapak Ibu atau barangkali ada kerabat atau kenalan yang memang menderita penyakit ini dan tidak mau minum obat, mungkin mulai bisa didorong. Obatnya pun juga sekarang sudah disederhanakan menjadi suatu kemasan yang tinggal sekali minum 1 tablet. Oh begitu. Ya, bukan harus minum sak gepok gitu, enggak ya. Bayangannya kan begitu Dok. Kalau mau susah gini. Enggak, gitu. beda. Jadi kalau dulu memang ada beberapa sediaan, Ibu. Jadi ada yang diminum sehari 2 kali, ada dan sekali minum 2 obatnya. Tetapi untuk meningkatkan kepatuhan itu sebetulnya juga sudah diupayakan supaya gampang gimana. Nah, sudah dibuatkan dalam bentuk sepraktis mungkin. Jadi obatnya itu sudah dikemas hanya dalam bentuk 1 pil. Nah, dan itu hanya diminum sekali sehari pada waktu malam. Ya, jadi mungkin kalau ada kerabat atau teman silahkan diperiksakan dulu. Dan setelah itu juga pasti akan dilakukan pemeriksaan namanya CD4 secara berkala. Oh begitu. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali akan dicek CD4-nya berapa. Yang jelas itu memang harus patuh ya Dok. Kalau dokter mengatakan harus periksa 3 bulan sekali, ya haruslah 3 bulan sekali ya, untuk ini. Dan lagi ya pastilah di rumah sakit itu sendiri, wong namanya kalau tenaga kesehatan itu kan mengetahui bahwa itu tidak menular ya Dok ya, sehingga pelayanannya pun pastilah juga menyenangkan begitu ya Dok. Artinya tidak dikucilkan seperti yang mereka bayangkan. Tidak, Ibu. Aku kono periksa nang kono lah aku isen dan jangan. Tidak ya, Ibu. Jangan itu. Pokoknya pemerintah itu menyediakan pengobatan secara cuma-cuma ya Dok. Betul. Dan setahu saya memang ada beberapa LSM Ibu yang memang mendampingi pasien-pasien HIV/AIDS ini. Ya. Jadi setahu saya ada namanya LSM Victory. Ketika dulu saya bekerja di Jogja, saya belum, karena saya baru pindah ke Salatiga, saya belum terlalu paham yang ada di sini. Tetapi ada LSM memang yang bergerak untuk mendampingi mereka-mereka yang HIV positif ini, karena biasanya masalahnya cukup kompleks. Tidak hanya masalah kesehatan saja, tetapi masalah sosial ekonominya juga cukup kompleks, sehingga LSM tersebut mendampingi penderita-penderita tersebut, memastikan mereka meminum obat, mendapatkan akses obat, ya gitu. Jadi obat sampai kadang-kadang diantar sampai di betul rumah. Sekali, bahkan pernah itu ada yang mengambilkan karena tadi itu saya malu kalau ngambil ya. Nah, itulah, akhirnya diambilkan. Memang itu yang menjadi kendala itu Dok, karena mereka itu malu sehingga dia malu ke rumah sakit ya. Kalau minum obatnya sih tidak masalah, ngambilnya itu loh. Dia merasa bahwa di rumah sakit itu orang semua kok melihat saya, padahal itu hanya perasaan saja. Betul, tidak hanya ada perasaan. Orang, karena tidak ada tanda-tanda khusus untuk orang yang berpenyakit ini. Seperti kita biasa ya Dok ya. Apalagi sekarang kan wajib pakai masker. Ambil aja. Malah saya tidak apa-apa lagi. Sekarang gini Dok. Misalnya kalau di kampung ya Dok ya, ada penderita seperti itu, penderita yang kita tidak tahu bahwa dia menderita, lalu dia meninggal dunia. Nah, biasanya meninggal dunia kalau untuk pirukunan di kampung itu kan mereka itu memandikannya bersama-sama gitu. Betul. Padahal si pasien ini sendiri
berpenyakit seperti itu. Lalu gimana itu, Dok? Ya, baik Ibu. Jadi memang ini untuk pasien-pasien HIV positif memang sebaiknya paling menceritakan, bukan menceritakan, artinya memiliki satu orang yang dipercaya yang bisa dia sampaikan tentang penyakitnya itu sendiri. Itu akan lebih baik. Ya, paling tahu. Yang tahu. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya memang meninggal di rumah, itu kalau masih memungkinkan untuk disuceni di rumah sakit, dibawa saja ke rumah sakit. Itu. Tetapi apabila menghendaki tetap di rumah, bagi mereka yang memandikan sebaiknya memakai sarung tangan lateks. Sarung tangan dari karet ya, sarung karet. tangan karet, kemudian memakai apron itu kayak skort ya, kayak yang tahan, yang anti celemek, celemek ya, celemek. dan juga pakai sepatu boot kalau bisa, karena prinsipnya jangan kita terkena cairan tubuh pasien, bisa darah, bisa cairan kemaluan, nah itu masih mungkin. Iya kan, karena dia meninggal sehingga kadang-kadang mengeluarkan cairan-cairan itu. Nah, itu jadi yang perlu kita waspadai ya, Dok, betul. ya. Jadi di situ makanya Ibu harus kita, ya walaupun kita tidak tahu pun, kalau memang kita mempunyai inisiatif untuk memandikan, ya harusnya pakai itu ya, Dok, ya. Jadi pakai sarung tangan minimal, sarung tangan karet. Syukur-syukur ada apron itu tadi untuk, karena ingat ada beberapa penyakit juga yang bisa ditularkan melalui darah. Salah satunya hepatitis B. Itu bisa juga kena ketika memandikan, itu bisa Ibu. Ini ada pertanyaan, Dok. Dokter, saya Tejo, Dok, bertanya, untuk penderita AIDS sepuh yang pernah dokter tangani, di usia berapa mereka dapat bertahan hidup? Yang pertama. Yang kedua, dokter, apakah seorang pengidap HIV rentan terkena komplikasi, dan jika terkena komplikasi bagaimana mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Tejo. Dari yang saya tangani itu rata-rata memang ditemukan di usia muda saat ini trennya, Ibu. Ditemukan di usia muda. Betul. Jadi ditemukan di usia muda. Kemudian rata-rata pasien yang baru terdeteksi itu memang masih di kisaran usia 19 sampai 24 yang ketika terkena, dan masih belum masuk dalam HIV yang stadium 4 yang sudah paling parah itu soalnya tadi. Kan inkubasinya sampai 6 tahun tadi ya, tapi biasanya mereka sadar karena mereka memiliki faktor risiko tadi. Sehingga dia berobat. Sehingga dia berobat. Nah, pada usia berapa yang masih bertahan? Saya mungkin pernah ketemu di usia sekitar 50-an. Ya, 50-an ya, tetapi memang beliau memang meninggal waktu itu di usia tersebut. Dan hanya sayangnya waktu itu saya masih sekolah ya, sehingga saya tidak saya itu waktu itu masih residen, artinya tidak mengetahui dari awal sudah berapa lama dia menderita itu tadi. Terkena itu umur berapa? Iya, terkena umur berapa. Nah, yang pertanyaan kedua, seorang pengidap HIV rentan terkena komplikasi, dan bagaimana jika terkena komplikasi, bagaimana cara mengatasinya? Betul, memang jadi untuk pasien HIV ini memang lebih karena infeksi oportunistiknya. Terkena karena daya tahan tubuh yang sudah menurun tadi. Betul, iya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya harus kita obati. Memang biasanya apalagi mereka yang sudah pada HIV yang stadium 4 ini, mereka itu sudah terkena berbagai macam komplikasi. Bisa ada TBC-nya, bisa ada radang otak karena toksoplasmosis itu tadi, bisa juga ada jamur di seluruh tubuhnya. Bagaimana mengatasinya? Ya diberikan pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien tersebut. Jadi selain diberikan antiretroviral untuk HIV-nya, untuk HIV, juga TBC-nya ya diobati, toksoplasmanya ya diobati, jamurnya ya diobati. Ya, jamurnya bukan sekedar gatal Ibu, tetapi jamurnya tuh mulai dari mulut sampai ke kerongkongan. Nah, itu bisa seperti itu.
Ya, pada pasien. artinya jamurnya gimana dok? Apa kayak sariawan begitu? Iya, tumbuh putih gitu, lidahnya putih semua. Kalau Iya, sariawan iya, kan iya, luka iya. ya, kalau itu kayak Mm-mm. ada lapisan putih kayak kalau ndak lidah yang ndak gosok gigi berhari-hari. Oh, Nah, kayak gitu. oh Tetapi gitu itu dok. sampai ke kerongkongan sehingga pasien kesulitan makan. Oh begitu. Nah, biasanya pasien-pasien HIV stadium 4 ini memang biasanya memerlukan perawatan terlebih dahulu Khusus. Nah, sampai makanya yang menjadikan jadi umurnya tidak panjang karena itu ya betul, dok. makanya saya sampaikan tadi Karena bahwa makan sulit. betul. Atau kalau yang TBC ya sudah seperti itulah sehingga mereka itu sebetulnya ketidakpanjangan usianya itu hanya karena komplikasinya itu Betul, tadi ya, Dok, iya, ya. betul. Sehingga makanya bagi yang masih pada HIV yang belum stadium 4 itu jangan sampai jatuh pada stadium 4. Caranya bagaimana? Dengan minum antiretroviral secara teratur. Kontrol teratur. Nanti karena pada saat kontrol pasti akan dicek. Oh begitu. Ya, CD4-nya berapa? Yuk target kita segini, yuk bisa yuk. Nah, kayak gitu. Ini ada lagi dok. Selamat malam dokter. Anak tiri saya awalnya dites HIV 3 kali tapi hasilnya negatif. Dokter hanya mendiagnosa TBC paru, meningitis dan abses otak. Setelah parah imunnya 27 baru ketahuan positif HIV dan udah tahap AIDS. Kok bisa ya dokter ya? Ya, Nah itu kok bisa gitu loh dok. Ya. Tadinya dites negatif begitu. Kemudian hanya dokter mengatakan dia terkena TBC begitu. Tapi akhirnya kok dia itu terserang AIDS yang Ya. itu tadi dok. Ya, baik, betul Ibu. Jadi memang untuk mendiagnosis TBC itu, untuk mendiagnosis HIV itu tidak bisa memang dengan sekali pemeriksaan. Itu dulu yang pertama. Jadi bisa saking kalau pada kasus Bapak ini, jadi kenapa sudah dites HIV 3 kali? Biasanya jadi saya kembali dulu ke depan. Jadi untuk memastikan bahwa seseorang ini benar-benar HIV positif, itu memang dilakukan pemeriksaannya 3 kali. Yang pertama kita lakukan screening dulu. Nah, dengan screening alat 1 dia positif, nanti ditindaklanjuti dengan alat kedua, dengan alat ketiga. Nanti disimpulkan oh ini positif atau negatif. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana sel kekebalan tubuhnya itu antibodinya itu sudah sangat rendah, sangat dia menurun, tidak bisa terbaca. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi suatu alat pemeriksaan itu ada namanya false negatif dan false positif. False positif itu artinya sesuatu yang dia sebetulnya nggak positif tetapi didiagnosis positif. Yang false negatif itu dia harusnya nggak negatif tapi kok dibaca negatif. Nah, suatu alat itu memiliki daya simpang seperti itu juga. Walaupun saat ini pemerintah pun juga sudah menetapkan reagen pemeriksaan dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus ini mungkin memang tubuhnya sudah tidak bisa membentuk antibodi lagi, sehingga tidak terbaca oleh alat. Ya, jadi saking sudah rendahnya. Ngertinya negatif, padahal dia itu sudah positif berat. Ya, betul, sudah positif berat sehingga tidak terbentuk antibodinya karena yang diperiksa itu bukan virusnya, tetapi antibodi kita terhadap virus tersebut, ya virus HIV itu. Jadi ketika kasus ini ya memang menurut pendapat saya bisa jadi. Nah, itu tadi setelah parah baru ketahuan positif HIV dan juga bisa jadi pada saat itu masuk dalam namanya window period atau suatu pemeriksaan yang inkonklusif. Jadi window period ini pada fase-fase awal sebetulnya ketika dites tubuh masih baru membuat antibodi sehingga belum terbaca. 6 bulan kemudian ini baru terbaca. Si antibodinya baru terbaca oleh alat. Atau ya hasilnya 3 kali setelah terbentuk baru ketahuan positifnya tadi window period itu tadi. Jadi tubuhnya baru membentuk antibodi setelah 6 bulan. Oh begitu. Ya. Nah,
memang, atau bisa juga tadi yang saya sampaikan inkonklusif. Inkonklusif itu satu alat membaca positif tapi dua alat membaca negatif. Ini bagaimana? Nah, ini bisa kita ulang pemeriksaannya dengan jarak minimal 2 minggu. Minimal 2 Dari minggu. pemeriksaan itu Ya. diulangi kembali. Betul. Dari awal lagi. Iya, betul. Atau dicek namanya pemeriksaan HIV RNA. Nah, ini memang mungkin tidak ditawarkan karena memang pemeriksaannya sangat mahal. Ini mau melihat beneran nggak sih ada virus HIV di dalam tubuh dengan melihat virusnya itu sendiri, bukan melihat antibodinya, tetapi menemukan si virus di dalam darah. Ada enggak? Itu bisa. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan Bu Marta dari pasien ini. Jadi mungkin dia dalam window period waktu itu, kemudian atau pemeriksaannya inkonklusif, kemudian masih perlu pengulangan, sehingga ketika diulang lagi ternyata positif. Ya, masih mungkin begitu. Memang ya mestinya juga himbauan kepada si penderita ini ya toh, ya tidak usah berkecil hati. Betul. Jadi kalau memang harus minum obat ya jangan terlena. Betul, gitu, betul. merasa sudah sehat lalu tidak minum obat dan sebagainya. Iya. Minum obat terus seperti yang dianjurkan oleh dokter. Iya. Jadi bisa terkendali ya Dok Iya, ya. betul. Terkendali jadi menyembuhkan tidak, tapi mengendalikan supaya tidak berkembang lebih banyak begitu ya Dok. Betul. Ya. Wah, ini memang obrolan kita ini menarik sekali Dok ini ya Dok ya, tapi kok waktunya ya Dok ya. Oh gitu ya. Iya, oke, sudah 1 jam nggak kerasa Iya, ya nggak Bu Marta terasa ya. nih. Sebetulnya ini Mas Bob ini kita usul ini bisa 1,5 jam atau 2 jam begitu lebih lagi ya Dok ya. Tapi ya enggak apa-apa, ini masih awal-awal Dok. Oke. Nanti pastilah akan ada perbaikan dari Mas Bob sendiri selaku selalu pengelola di sini. Betul. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau dokter sekarang di Salatiga ya Dok ya? Iya, saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Di Semarang, tetapi Ibu. laju Salatiga. Iya, laju Salatiga itu. Kalau suatu saat begitu kita ketemu lagi bisa ya Dok ya? Monggo, Saya silakan, senang semoga sekali bisa Dok. kita atur. Kita ngomong-ngomong ya pelayanan lah Dok ya, supaya apa-apa, masyarakat itu lebih mengenal jenis-jenis penyakit yang diderita, yang sekiranya mereka itu tidak tahu. Betul, Jangan Ibu. sampai ketidaktahuan kita itu menjadikan kita ini menjadi menderita. Betul, Begitu ya Dok iya. ya. Betul Ibu. Ya, terima kasih dokter. Menarik sekali topik kita untuk kali ini, dan ya memang sampai di sini jumpa kita dokter. Baik, Kita terima kasih. berpisah dan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Dan kepada mempelai Kristus yang sudah memberikan satu pertanyaan kepada kami ini juga kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita akan lebih lagi mengupas penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat ya Dok ya. Terima kasih Bu Marta, sekali. semoga bermanfaat bagi mempelai Kristus dimanapun Amin. berada. Iya, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.